Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafan Ahmad Al-Farizi dengan NIM 24103210025, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mengulas kilas balik kuliah tamu pada lusa kemarin, yaitu lebih tepatnya tanggal 22 Juni 2026, yaitu tentang akselerasi ekonomi hijau melalui inovasi sirkular dalam mewujudkan ketahanan pangan masa depan. Di sini dengan informasi kegiatan dengan pemateri Ibu Ratna Diastuti SPMP, yaitu selaku Master Trainer BNS BRI, untuk waktu dan tepat yaitu Senin 22 Juni 2026 di ruang rapat Gedung A, Unmuh Jember. Penyelenggara program studi agribisnis yaitu program studi tercinta kita. Baik, langsung saja masuk ke ulasan kita pada materi ini. Untuk konsep dasar ekonomi hijau, yaitu model pembangunan yang menaikkan kesejahteraan dan keadilan sosial sambil menekan resiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya. Bukan sekedar ramah lingkungan, tapi juga soal pemanfaatan manfaat ekonomi atau pemerataan manfaat ekonomi. Ada 4 poin utama, yaitu rendah karbon, yaitu emisi gas rumah kaca ditekan, efisiensi sumber daya, hemat energi, air dan bahan baku, ramah lingkungan, minim pencemaran, inklusif, manfaat dirasakan banyak pihak. Untuk tantangan sendiri, ketergantungan bahan bakar fosil masih tinggi, biaya investasi hijau besar di awal, akses teknologi belum merata di negara berkembang. Ya, betul sekali. Langsung, konsep dasar ekonomi sirkular, yaitu sistem yang mengutamakan pemakaian ulang, perbaikan dan daur ulang material atau produk, berbeda dari ekonomi linear yang ambil, pakai, buang, dan boros bahan baku. Ekonomi sirkular menjadi jalur percepatan menuju ekonomi hijau. Contoh, pabrik daur ulang plastik bekas sekaligus mengurangi limbah dan mendukung target rendah karbon. 4 prinsip ekonomi sirkular, yaitu pengurangan limbah, meminimalkan sisa produksi sejak dari desain produk, perbaikan dan pemeliharaan produk diperpanjang umur pakainya lewat servis, bukan langsung diganti baru. Penggunaan ulang dan daur ulang, material bekas diolah kembali jadi produk baru, bukan dibuang. Energi terbarukan, sumber energi proses produksi beralih ke yang biasa diperbarui. Mengapa ekonomi sirkular penting? Yaitu mengatasi keterbatasan sumber daya tak terbarukan makin menipis. Sirkular memperlambat pengurasannya, mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan, limbah produksi ditekan sejak hulu, menghemat biaya jangka panjang, bahan daur ulang sering lebih murah dari bahan baku baru. Contoh implementasi di industri. Yang pertama ada tekstil, pemanfaatan kain atau bahan daur ulang jadi produk fashion baru. Elektronik, komponen bekas didaur ulang jadi bagian perangkat baru. Kemasan, isi ulang menggantikan kemasan sekali pakai. Konstruksi, material bangunan bekas dipakai kembali untuk proyek baru. Manfaat dan tantangan bagi perusahaan. Untuk manfaatnya itu mengefisiensi biaya, reputasi lingkungan positif, peluang inovasi, keberlanjutan bisnis. Untuk tantangan, biaya awal besar, kendala teknologi, regulasi belum mendukung, konsumen terbiasa produk linear. Solusi percepatan, edukasi konsumen, desain produk berorientasi sirkular, optimalisasi rantai pasok, inovasi teknologi daur ulang. Definisi dan 4 aspek menurut FAO, yaitu yang pertama ketersediaan, pasokan pangan cukup untuk populasi, pemanfaatan, konsumsi aman dan bergizi untuk kesehatan, akses, pangan terjangkau secara ekonomi dan fisik, stabilitas, pasokan terjaga saat guncangan dan krisis. Kesimpulannya, untuk ekonomi hijau, sirkular, dan ketahanan pangan, yaitu sirkular mendukung ekonomi hijau,
Penerapan sirkular di sektor pertanian langsung mendorong tercapainya ekonomi hijau, sistem pangan rendah limbah, memperkuat keempat aspek ketahanan pangan sekaligus terutama di tengah tekanan perubahan iklim. Komunikasi dan branding membentuk persepsi positif konsumen terhadap produk berkelanjutan sehingga adopsi lebih cepat di masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.